Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mustafa Indah, mengajar di SDIT Insan Mulia Kota Gajah. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Bak 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, kami minta untuk buku dan alat tulisnya silahkan dikeluarkan dahulu. Nah. Ya, ayo, pilih. Oke. Adiba sudah? Kansa udah? Saya udah? Adiba udah? Kaila udah? Winita? Belum. Lanjut dong, kita tunggu ini. Sudah? Alhamdulillah. Niko? Aska? Noval? Iqbal? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baik. Wahid, Isnin, Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan selanjutnya Mustafa akan absen kehadiran dulu ya. Baik. Ariba hadir? Hadir. Alhamdulillah. Terus Kaila Azhara hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kansa hadir? Alhamdulillah. Serilia hadir? Alhamdulillah. Winita hadir. Sahia alhamdulillah. Miko alhamdulillah. Aska alhamdulillah. Naufal alhamdulillah. Iqbal hadir alhamdulillah. Jadi hadir semua ya untuk anak-anakku yang soleh dan soleha. Baik, nanti kita akan belajar hari ini tentang kalimat thayyibah. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Bisa dibuka dulu bukunya. Bukunya halaman di buku halaman 83. Ya, halaman 83. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebagai sikap nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional bangsa Indonesia, yaitu Tanah Airku. Yuk semuanya berdiri. Ayo, Aska. Ya. Tuh, 2, 3. Airku tidak lupakan dan terkenang selalu.
Jadi diharapkan anak-anak nanti bisa memahami apa itu kalimat thayyibah, masya Allah, insya Allah, subhanallah, dan Allahu Akbar. Kemudian dapat menghafal artinya, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar, masya Allah. Terus dapat menulisnya, yaitu kalimat thayyibah, masya Allah, insya Allah, subhanallah, dan Allahu Akbar. Oke, sebelum itu Abi akan tanya dulu nih sama anak-anak. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak apa itu kalimat thayyibah? Ayo, ada yang pernah dengar nggak apa itu kalimat thayyibah? Sebelumnya, ayo. Sebelumnya pernah dengar nggak apa itu kalimat thayyibah? Pernah dengar nggak kalian? Nggak pernah dengar? Apa iya? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan dalam situasi tertentu supaya kegiatan kita itu dalam kesehariannya itu selalu menyertakan Allah, menyertakan Allah dalam setiap kesempatan. Baik ya, kita akan masuk ke materinya. Nah, nih, kalimat thayyibah adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu kalimat dan thayyib. Kalimat artinya kata atau kalimat, ya. Kemudian thayyib itu baik, berarti kalimat-kalimat yang baik. Yang akan kita pelajari hari ini ada 4 kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, masya Allah. Terus subhanallah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Oke, baik. Ini adalah yang akan kita pelajari. Yuk kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, ini sama ya. Masya Allah, subhanallah, insya Allah, Allahu Akbar. Oke. Sekarang anak-anak tolong simak video yang akan Abi putarkan ya. Pastikan supaya paham. Oke ya. Apa itu kalimat thayyibah? Tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat thayyibah sebetulnya ada banyak, namun yang kita pelajari di kelas 3 kali ini adalah subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, insya Allah. Waktu pengucapan kalimat subhanallah, melihat keindahan dan kenyataan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa heran terhadap sikap seseorang, berzikir setelah sholat fardu, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, mempertebal keimanan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Pengertian kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah artinya adalah telah berkehendak akan hal itu. Diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Waktu pengucapan kalimat masya Allah, ketika melihat peristiwa yang menakjubkan, ketika melihat sesuatu yang luar biasa di luar perkiraan. Waktu pengucapan kalimat Allahu Akbar, saat azan dan iqamah tentunya, berzikir sesudah sholat fardu, ketika pidato atau khutbah Jumat, ketika melaksanakan sholat, dan takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, berjuang di jalan Allah.
Hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dengan pertolongan Allah, tidak mudah putus asa, dan terhindar dari sifat sombong. Penggunaan kalimat thayyibah insyaallah. Kalimat ini biasa digunakan saat mengucapkan janji atau rencana di masa mendatang. Contohnya, Andi mengajak Nurmawan bermain setelah pulang sekolah, maka diiringi dengan kalimat insyaallah dalam setiap perbuatannya. Hikmah kalimat insya Allah, kita senantiasa selalu mengingat Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan hati menjadi tenang dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video tentang kalimat thayyibah. Nah, dari video tadi ada sedikit gambaran tentang kalimat thayyibah. Masya Allah yang pertama. Tadi artinya apa Masya Allah? Masya Allah itu memiliki arti jika Allah menghendaki, atas kehendak Allah maksudnya, atas kehendak Allah. Nah, jadi digunakannya saat apa itu tadi kalimat thayyibah Masya Allah? Saat melihat sesuatu yang indah. Contohnya di kebun tadi ya, melihat bunga, lihat padi, maka ucapan Masya Allah, karena Allah ini terjadi. Itulah Masya Allah ya. Contohnya banyak, ketika misalnya Kaila lewat di kebun, terus lihat padi yang buahnya lebat, maka ucapkan Masya Allah. Terus Adiba jalan lagi, lihat pohon rambutan yang berbuah lebat, terus ucapkan Masya Allah, buah rambutan itu lebat sekali karena Allah ini terjadi. Nah, ini sejalan dengan ayat Allah, yaitu surah Al-Kahfi ayat 39. Walaula irhamta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ketika melihat kebun maka ucapkanlah Masya Allah, tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalimat thayyibah subhanallah juga disebut sebagai kalimat tasbih. Kalimat tasbih biasanya digunakan untuk sama mirip seperti Masya Allah, cuma subhanallah itu sesuatu yang besar. Contoh, melihat awan, melihat hujan, ucapan subhanallah. Terus subhanallah juga dipakai untuk zikir sesudah sholat, betul? Mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa subhanallah, nak? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ya, jadi diucapkan zikir ketika sesudah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jadi juga bisa dipakai seperti itu ya. Terus kalimat thayyibah Allahu Akbar. Artinya apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tahu kalau ini Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Biasanya dipakai di situasi apa? Salat. Sholat, betul. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Azan, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus malam lebaran, betul Kaila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa begitu ya. Terus malam lebaran apa saya? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pas malam, kalau pas mau ada takbir yang banyak, kemudian suaranya keras, ya pasnya pas malam Idul Adha dan Idul Fitri. Ayat Allah tentang kalimat thayyibah Allah Akbar, surah Al-Baqarah 185. Wa litukabbirullaha ala
dengan penggunaan kalimat Allahu Akbar ya. Terus selanjutnya adalah kalimat insya Allah. Insya Allah sering diucapkan. Kalimat ini memiliki arti apa? Harus Jika Allah berkehendak. Sip. Diucapkan saat apa, Sania? Tahu nggak? Winita. Biasanya kalau gimana saya? Saat melihat keindahan Allah. Yang lain? Yang lain? Enggak. Insya Allah biasanya dipakai untuk ya betul berjanji. Misal nih, Adiba pergi sama Winita, Mama. Ya, Adiba mengajak Winita nih. Winita nanti habis pulang sekolah yuk main bola sama aku, gitu. Umpamanya, ya. Terus ucapkan insya Allah kalau jadi, gitu ya. Insya Allah. Terus apa? Saya? Kalau nggak jadi aja nangis. Oh, kalau nggak jadi aja nangis. Oh, tapi kan jangan aja, ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mengajak teman harus pulang sekolah, tetap diiringi dengan kalimat insya Allah. Supaya apa? Supaya berkah. Supaya berkah menyertakan Allah dalam setiap kesempatan. Begitu pula wanita, misal mau ngajak Adiba, aja nanti habis pulang sekolah mancing yuk di kolam gitu umpamanya. Mancing apa? Ikan hiu. Nah, mancing ikan hiu di kolam. Nah, emang ada ikan hiu umpamanya ya, maka ucapkan insya Allah. Itu yang wanita mancing ikan hiu di kolam renang. Kolam renang masa ada ikan hiunya? Ikan lele. Terus kalimat insya Allah dalam surah Al-Kahf ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghada. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. Jadi disertai dengan kalimat insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila mau lupa. Nah, gitu ya. Jadi jika Allah berkehendak hal itu terjadi, gitu ya. Maka diiringi dengan insya Allah. Baik, untuk selanjutnya adalah Abi Mustafa akan menyampaikan tentang proyek yang akan kalian selesaikan. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat thayyib. Nah, ada masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, hari ini untuk selanjutnya kalian akan menyelesaikan tentang proyek. Buatlah cerita kegiatan yang di dalamnya terdapat penggunaan kalimat thayyibah. Dikerjakan dalam sebuah kertas, dihias dan ditempel. Nanti dihias dan ditempel. Boleh diwarnai pakai krayon. Oke, warnai dengan krayon. Ya. Yuk, Lili, Sa. Oke. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang proyek membuat cerita keseharian ya. Baik, nanti setelah itu kita akan tempelkan ke dinding. Sekarang kita perlihatkan ke Abi. Ayo, mana itunya? Ke depan cukup ya, bagus. Oke, sekarang dimulai dari Naufal. Ayo, bacakan dulu apa? Iya, ya.
Aku dan teman-temanku pergi ke masjid dan mengumandangkan azan, mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yeay! Ayo Iqbal. Aku dan temanku pergi, kemudian melihat sawah, betul? Setelah itu mengucapkan kalimat Masya Allah. Yeay! Ayo Aska. Ini tak saya. Pada suatu hari aku dan kakekku akan ke sawah menanam padi. Woi, melihat padi yang indah. Kira-kira begitu ya. Kemudian mengucapkan kalimat Masya Allah. Ayo Miko. Aku takbiran malam Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Fitri menggunakan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Betul. Ayo Bu Elita. Sini, ayo apa? Aku bangun pagi dan melihat langit yang indah, maka mengucapkan Masya Allah. Betul. Sini saya, ayo. Kailan, ayo. Oh ya, bagus. Woi. Intinya menggunakan kalimat thayyibah Masya Allah saya ya. Ya, ajak. Aku sepulang sekolah main dengan teman-temanku, maka mengucapkan kalimat Insya Allah ketika mengajaknya bermain ya. Coba Kansa. Ya, semua ya. Abi akan lanjutkan ke soal. Abi akan lanjutkan 10 soal. 10 soal. Ya, mudah. Ini ada banyak ya. Nama, kasih nama, terus dijawab ya, ya. Ini nanti ya. Kalau di ya, dikerjakan 10. Ya. Kalau kena sendiri, Nggak usah deh, nama aja. Nama, setelah itu langsung dikerjakan. Apa nak? kalimat thayyibahnya enggak semuanya ada di situ kan? Apa? Kalimat thayyibahnya enggak semuanya ada di situ kan? Ada di situ semua. Oh iya, ini cuma itu aja, 4 itu aja. Bagaimana? Ya Kak?
Terima kasih sudah mengerjakan semua, bagus-bagus nilainya, alhamdulillah. Sekarang mengenai pembelajaran hari ini yang kita pelajari, apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Ada berapa kalimat thayyibahnya? Apa aja itu? Jadi kalimat thayyibah ini diharapkan anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kegiatannya itu semuanya bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih anak-anakku semua telah melaksanakan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat menambah wawasan untuk kita semua. Baik anak-anakku yang saleh dan solehah, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.